Yo, Pak. Oke, Oh, ini sudah direkod nih. Siapa nih? ini saya agak anu ya di saya off aja ya videonya Ya, ya. oke. Saya pengantar dulu aja ya. Mohon Ya, izin silakan, Pak Pak. Kaprodi ya. Saya tak mengantarkan sebentar Silakan Pak, Pak lanjut. Kaprodi. JJ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu eh, tim dosen MP yang kita hormati dan Bapak Ibu mahasiswa peserta pendampingan publish artikel jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan dan juga untuk membuka wawasan kita terkait dengan artikel jurnal. Marilah acara ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Cukup. Insya Allah ini direkod sehingga teman-teman yang belum bisa gabung nanti bisa menyimak rekodnya gitu ya yang terlambat datang. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia bahwa acara ini sebagai tindak lanjut dari seminar nasional kemarin yang insya Allah berusaha kita menghasilkan publish artikel jurnal sebagai penambah wawasan kita dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan Bapak Ibu nantinya begitu ya saat yudisium itu maka publish artikel jurnal itu menjadi syarat. Kalau di jurnal internal UST itu cukup submit, tetapi kalau di jurnal di luar UST itu sampai ada LOA untuk artikel jurnalnya minimal Sinta 4. Syukur bisa lebih dari Sinta 4 atau Sinta 3 atau 2 atau bahkan Scopus. Nah, selama 3 hari ya kira-kira jam setengah 4 sampai jam 5 sore ya nanti monggo kebijakan Pak Jumintono untuk nanti sampai jam berapa kita akan didampingi oleh Bapak Dr. Jumintono 2 hari, hari ini dan hari besok dan terakhir hari ketiga oleh Bapak Dr. Soryanto bagaimana bisa menulis sampai bisa submit jurnal ya terkait nanti revisi dan sebagainya nanti ini yang paling pakar adalah Pak Dr. Jumintono, Presiden Rumah Scopus Indonesia, dan Pak Dr. Saryanto nanti 3 hari ini secara apa istilahnya itu mobile, secara apa istilahnya itu bertahap nanti Prodi MP serahkan atas kepiawaian dari Bapak berdua ini. Saya kira itu pengantar saya. Barangkali Pak Kaprodi, Pak Arjo Kirana ada pengantar, monggo. Kalau misalnya cukup ya nanti langsung Pak Jumintono. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Cukup Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup silakan Pak Bisa Ju. Pak Ju langsung waktunya karena sudah terlambat 15 menit. Monggo Pak Oke, Ju. baik. Oke, baik. Terima kasih. Sudah ada yang merekod ya? Sudah ada yang merekod ya ini ya? Sudah aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia, salam ya minimal pura-pura bahagia. Saya paling senang itu menggoda salamnya UST itu. Jadi salam dan bahagia. Jadi ya minimal ya Pak Tono ya, minimal ya pura-pura bahagia lah kalau nggak bahagia tuh ya. Jadi ini salah satu apa perintah bahwa bahagia itu tidak harus diperintah ya. Tidak apa-apa ya kawan-kawan semuanya. Oke, paper apa yang dilihat orang pertama kali. Analognya adalah eh, kita yang dilihat pertama kali atau Bapak Ibu melihat bapak-bapak melihat ibu-ibu yang dilihat pertama kali apa? Ibu-ibu kalau bapak yang melihat bapak apa yang dilihat pertama kali ya? Nah, oke. Jadi itu ya. Jadi nanti apakah nanti turun ke hati atau ke kemana itu urusan lain. Tapi pertama kali yang dilihat pertama kali adalah judul. Ya, kalau orang dilihat mungkin mata, nanti wajah, ya toh. Setelah wajah nanti kemana itu terserah. Tapi yang penting
pertama kali yang dilihat tuh. Jadi judul itulah pertama kali dilihat. Nah, judul itu jangan sampai mencerminkan sebuah ketidakjelasan, gitu. Jadi langsung bisa lihat wajahnya, oh udah kelihatan nih orangnya ramah. Lihat matanya tuh, langsung bisa melihat, oh ini orangnya judes ini. Nah, gitu loh ya. Jadi itu yang pertama kali Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, sekarang hari ini kita bicara tentang judul, kemudian setelah itu referensi ya. Karena judul nanti ada namanya keyword, kemudian diturunkan jadi referensi. Oke, saya akan membuka kertas kosong ya supaya kawan-kawan semuanya sama pikirannya dengan saya ya. Jadi saya tidak menyiapkan sesuatu yang baru. Nah, apa kira-kira orang yang sering melakukan riset? Ya, apa itu? Ada hubungan, pengaruh, gitu kan kira-kira ya. Oke? Oke, ya, pengaruh atau hubungan itu kan? Oke, sekarang saya mau lihat nih ya. Oke, hubungan ini yang paling gampang. Jadi kenapa saya harus mengungkapkan judul? Karena berbeda antara judul skripsi atau judul penelitian dengan judul paper. Ya, hubungan antara X1, nah lagi itulah, ya. Kemudian ada X2, misalnya ada X3, ya, terhadap Y. Nah, oke ya, seperti ini ya. Kita besarkan ya supaya kawan-kawan bisa. Nah, ini judul skripsi atau judul riset. Nah, kawan-kawan harus bedakan bahwa judul riset sama judul paper itu berbeda. Jadi bedanya di mana? Bedanya adalah kalau judul skripsi atau riset itu di dapur. Tapi kalau sudah paper itu sudah tidak di dapur lagi. Itu sudah di ruang makan. Di ruang makan itu berarti ada yang namanya menarik. Di dapur mungkin belepotan. Di dapur mungkin penuh dengan keringat, netes-netes itu. Tapi ketika menyajikan di ruang tamu, jangan netes-netes keringatnya itu. Di dapur mungkin ada gosong-gosongnya. Tetapi di ruang tamu jangan ada yang gosong di situ. Bisa menerima enggak logika saya nih, kawan-kawan semuanya? Bisa menerima enggak? Bisa? Bisa ya? Jadi bedakan ya. Jadi menyajikan itu yang utama di ruang tamu. Jadi kalau sudah menyajikan itu harus ada unsur nipu-nipunya itu. Saya tuh kalau analog rotok kasar. Menyajikan itu harus ada unsur nipu-nipunya itu. Karena keterampilan tertinggi orang itu kalau mampu menipu orang sampai yang ditipu tidak merasa tertipu tuh. Gimana Pak? Cocok enggak Pak? Pak Rahmat nih. Pak Dr. Rahmat, cocok enggak Pak Rahmat? Nah, cocok enggak Bu Rustina? Keterampilan tertinggi orang itu kalau mampu menipu orang sampai yang ditipu enggak merasa tertipu itu. Dulu ketika pacaran tuh wangi gitu loh. Ya loh. Menakutkan. Gimana Bu hari ini? Dulu waktu pacaran tuh wangi, rapi gitu ya Bu ya. Tapi setelah jadi istrinya Bu, waduh. Wes. Aslinya. Gimana Bu? Ya. Jadi ada unsur di mana kita sedikit mengelabui tetapi sampai tidak yang dikelabui nggak merasa terlabui itu. Oke. Ini ya. Jadi saya ulang ya. Jadi judul di riset atau penelitian dengan judul di paper itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini saya ambilkan contoh judul riset yang paling umum, ya toh. Jadi hubungan antara X dan Y, antara X, X2, X3, Y. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat judul? Nah, saya ulang ya. Jadi ada unsur nipu-nipunya ya. Supaya apa? Supaya menarik itu. Jadi harus ada menariknya nih. Gimana caranya membuat judul nih? Ini sederhana ya. Caranya dipecah X1 ke Y, judul 1.
Judul yang kedua, X2 ke Y, judul kedua. Judul ketiga, X3 ke Y, judul ketiga. Jadi ini dari ini itu sudah bisa menjadi 3 judul paper. Nah, kalau kawan-kawan sudah terlanjur semuanya gimana, Pak? Bukan nggak boleh, cuma eman-eman aja. Jadi dijual satu-satu lebih enak. Nah, ini calon ya misalnya nih. Kita buat calon judul. Calon judul 1. Nah, toh? Nah, cara mecahnya tadi ya. Nih, saya copy ya. Oke, ini ada rekodnya ya. Ini ilmu mahal. Ilmu ini saya dapat dari Portugal. Oke. Nah, ini pecah ya. Kita pecah. Nah, X1-nya saja yang dipakai. X2 dan X3-nya buang. Nah, mana nih? Oh, bentar. Ini buang aja. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang yang judul calon 3 kemana? Ini calon judul 2 ya. Oke, ini kan? Nah, X1 dibuang, yang kita ambil X2 saja. Nah, oke. Nah, terus yang ketiga, calon yang ketiga. Calon judul, sorry. 3 ya toh. Nanti terserah mau dipakai yang mana, karena ini semua bagian dari riset. Nah, kita pakai yang X3 saja. Nah, oke. Ini cara membuat judul kerangka awalnya ya. Nah, sekarang gimana caranya menjadikan judul yang kita ambil ya, di bawah. Nanti kawan-kawan terus semuanya terserah mau yang mana ya. Nah, sekarang gimana nih? Kawan-kawan untuk menjadikan judul ini jadi judul ya nih. Ini kita jadi judul ya. Sebelum ke situ Bapak Ibu mesti tahu nih apa hasilnya tuh hubungan antara X1 dan Y. Apa hubungannya nih kira-kira nih? Ya Bu Marini, apa hubungannya kira-kira nih Bu? Hubungannya ini apa nih? Baik-baik saja atau gimana Bu Ika? Apa hubungannya antara X1? Apa Bu? Bu Dewi? Bu Retno? Apa nih Bu? Apa Bu? Misalnya ya? Ya. Gini ya misalnya ya? Ya Bu Retno? Bu Ina? Iya, Pak. Bisa. Bu Amelia? Bisa. Ya, misalnya ya, kan riset sudah dapat hasilnya toh? Sudah ada kesimpulannya toh? Jadi X sama Y ini positif signifikan gitu loh. Atau kita buat X-nya itu kita buat kalimat apa? Misalnya X1 apa ya? Misalnya apa? Fasilitas. Fasilitas pendidikan. Misalnya gitu ya. X2 apa nih kira-kira nih? Apa? Mandi dulu. Misalnya apa nih? Guru yang apa nih ya? Guru yang galak apa guru yang ramah nih kira-kira nih? Apa nih, Bu? Inovatif, Nih, Pak. inovasi apa? Guru yang inovatif. Apa-apa ulang? Guru yang inovatif mungkin. Guru inovatif. Oke. Terus Y-nya apa? X-nya apa nih? X3-nya? Atau Y-nya dulu? Prestasi belajar gitu ya. Nah, gitu. Belajar, ya toh? X3-nya apa ya? Kira-kira nih ya? Deep Motivasi learning siswa. mungkin. Deep learning. Oh, model deep learning. Oh ya, wis lagi in iki. Pokoknya menteri ini sapa anyar golek deep learning ya. Nah, lagi in ya toh. Besok nak menteri ini saya bukan deep learning lagi. Apa istilahnya? Selengean learning misalnya. Terserah menterinya ya Pak Nurwanto ya. Oke. Oh, ini ya. Guru inovatif, deep learning terhadap prestasi belajar apa nih? Siswa mana nih? SD negeri maju mundur misalnya. Gimana ya? Eh? Kota maju mundur di mana ya? Nah, ya, misalnya atau maju tak gentar ya terserah itu. Sini ya. Oke.
Terus ini berarti X1-nya apa nih? Fasilitas pendidikan ya. Nah, ini fasilitas pendidikan, ya toh? Terus Y-nya apa nih? Y-nya apa nih? Prestasi belajar, gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Sekarang apa Pak Nurwanto nih hubungan X2 sama X3 ini? Inovasi belajar dengan prestasi. Tambah ngedrop apa naik kira-kira nih? Apa nih kira-kira nih? Naik, positif. Naik apa? Positif, Positif. signifikan. Ya. Oke. Yo, ini kita ganti. Guru inovatif, ya toh? Ini. Terus Y-nya sama ya. Terhadap prestasi belajar. Ini ya. Lung. Yes. Gitu ya. Oke, terus yang ketiga apa nih? Deep learning ya. Deep learning. Deep learning. Ini prestasi belajar. Ini apa hubungannya nih kira-kira nih? Ini cetusannya Pak Menteri loh, mosok ya negatif, gitu. Apa? Positif. Positif, Signifikan. 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 Oke. Oke ya. Ini judul 1. Nah, sekarang gimana caranya merubah nih? Ini judul seperti ini kira-kira menarik enggak? Enggak menarik, Pak. Bu. Gimana cara menarikannya nih? Nih, lihat nih. Ini buang. Gitu. Terhadapnya ini jelas positif toh? Nah, ini terhadapnya tinggal buang, Pak. Nah, untuk meningkatkan. Kan meningkat ya? Ini buang. Kok ini sih? Yang atas yo. Terhadap ini buang nih. Sorry, sini ya. Sini dulu ya. Oke, sini dulu ya. Oke. Plung. Nah, oke. Ini buang. Gitu caranya. Fasilitas pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Gitu. Nah, ya? Nah, yang kedua yo. Ini buang. Oke. Untuk meningkatkan ya. Karena positif signifikan kan? Ya. Nah, kalau sama nanti jangan enak nanti. Jangan sama. Ini untuk memperbaiki. Nah, sama kan? Sesuatu yang naik kan? Positif signifikan kan? Terus yang ketiga gimana? Yuk, cepat. Buang. Ini. Mempengaruhi. Jadi untuk Menghasilkan. Meningkatkan. Untuk meningkatkan prestasi belajar. Selesai kan? Nah, oke. Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ini boleh dengan jika tambahin nanti apa? Bisa tambahin model deep learning untuk meningkatkan prestasi belajar SD, prestasi belajar siswa SD negeri maju mundur. Oke kan? Bisa menerima enggak? Jadi kalau begitu gimana Pak judulnya Pak? Supaya judul menarik itu di sini kuncinya. Nih. Ada temuan, metode, ada signifikansi, kemudian ada objektif. Ya, ada 3 itu. Ada temuan, ini kan temuan toh? Temuannya kan ini kan? Temuan, ada signifikansi, kemudian ada objektif. Ini keterangan. Keterangan itu terserah, mau dikasih pondok terserah. Yang terpenting kuncinya ada 3 itu. Temuan, ada signifikansi atau kontribusi. Nah, nih. Oke? Bisa terima? Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Judul ya. Jadi kawan-kawan semuanya harus tahu. Ini risetnya ini hubungannya apa? Positif signifikan. Kalau sudah jelas,
berarti signifikansinya tampakkan. Jadi dari judul itu langsung bisa ketemu, Bos. Nih, langsung ketemu. Dari judul ini sudah ketemu. Apa ya? Oh, prestasinya buruk. Pakai deep learning. Gitu. Oke? Apakah satu-satunya? Tidak. Cuma ini menjadi temuan kita. Toh? Temuan kita apakah mengatasi semuanya? Tidak. Karena ilmu tidak bisa jadi sapu jagat. Kita tuh hanya menjadi bagian terkecil dari lautan ilmu yang sangat banyak. Oke? Nah, sekarang kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi 3 itu ya. Ya, ada temuan, ada signifikan, ada objektif ya. Apa yang terpenting? Yang terpenting di sini, Pak. Ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini juga bisa dirubah. Bisa dirubah. Ini taruh depan juga boleh. Nih yang signifikansi taruh depan juga boleh. Misalnya nih ya. Ini kopi, taruh bawah. Nah, sorry. Ya. Taruh bawah bisa nih. Nah, ini taruh depan bisa. Meningkatkan prestasi belajar, taruh depan nih. Nah, meningkatkan prestasi belajar dengan atau melalui model deep learning. Nah, ini siswanya taruh belajar. Taruh depan ya. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model deep learning. Nah, di sini bisa tambahin misalnya studi kasus misalnya. Nah, di SD negeri. Temukan aja ya. Yang penting 3 itu temukan ya. Oke. Apakah semua bisa? Bisa. Apakah semua bisa ada signifikansi? Pasti. Karena semua riset pasti ada manfaatnya. Kawan-kawan, temukan manfaatnya. Di sini tampak. Oke. Nah, ini judul. Nanti yang kedua juga sama, ke-1 juga sama. Semua judul bisa seperti itu. Apakah ini berlaku untuk pendidikan? Semua ilmu. Ya, semua ilmu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menurunkan menjadi keyword? Atau kata kunci, sorry. Kata kunci. Nah, kawan-kawan mungkin belum banyak menyadari apa fungsi dari kata kunci itu. Kawan-kawan kan hanya pelengkap aja, tidak. Kawan-kawan semuanya perlu yakini, perlu rasakan, perlu nikmati. Kata kunci itu punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah memudahkan kita menemukan referensi terbaik dunia. Fungsi yang kedua adalah memudahkan orang lain menemukan paper kita atau tulisan kita. Itu kata kunci. Jadi, gunakan kata kunci, kata yang populis, kata yang mudah atau banyak orang gunakan. Nah, gimana caranya? Gampang nih. Ini copy aja di sini, tempelkan sini. Tempelkan sini. Ini model deep learning, modelnya buang aja. Untuk meningkatkan buang. Nah, prestasi belajar buang, ini buang. Berarti ada 2 saja nih variabelnya. Oh, ya kan? Nah, ditambah lagi misalnya Bapak Ibu di sekolah SD, bisa dengan ini tambahi pendidikan dasar. Nah, tambah lagi misalnya apa? Model belajar. Nah, kan? Yang penting kalau bisa 4 sampai 5, jangan 2. Minimal 4, bisa 6, boleh. Paling aman 4 sampai 5. Nah, oke ya. Jadi tadi apa fungsinya? Kata kunci tadi apa fungsinya? Memudahkan kita menemukan referensi terbaik dunia. Nah, sekarang ini yang kita pakai sekarang. Kata kunci ini kita gunakan untuk mendapatkan referensi. Ini cari 10,
ini cari 10, ini cari 10, ini cari 10. Lalu kalau kawan-kawan butuh 100, ini cari 25, ini cari 25, ini cari 25, ini cari 25. Ketemu 100. Ya toh? Jangan sampai ini 90, ini 5, ini 2, ini 1. Nggak boleh. Kalau bisa hampir sama ya. Kalau bisa hampir sama. Oke. Sampai di sini, oke? Bisa menurunkan? Ini sudah judul, kata kunci kan? Oke. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mendapatkan referensi terbaik? Pakai 2 web. Kawan-kawan semuanya bisa pakai web. Yang pertama adalah web tentang Scopus, bahasa Inggris. Susah kan? Maka bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia kan? Kalau bahasa Indonesia jangan pakai Scopus. Pakai Science Direct namanya. Science Direct. ScienceDirect.com. Ini turunannya Scopus ya. Seperti ini. Ini. Nanti ada 2 lagi. Yang kedua ada namanya Mendeley. Ya, Mendeley. Nanti kita menulis pakai Mendeley ya, supaya kawan-kawan tidak kerja keras. Ingat ya, jangan kerja keras. Nah, Mendeley. Ini ya, ini seperti ini. Kawan-kawan boleh langsung apa nih? Boleh kalau sini belum ada bisa login, bisa register. Ya, kalau belum, kalau sudah ya, ini juga nggak terlalu penting harus register Bonda. Nah sekarang gimana caranya nih? Misalnya nih, ini satu nih kita ambil prestasi belajar. Nah, oke, nah kita pastekan di sini aja. Prestasi belajar. Belum. Nah, dalam hitungan detik akan keluar sebanyak 9 result. Nah, sikap dan motivasi belajar terhadap pembelajaran Melayu. Ketika ya. Prestasi belajar. Benar tidak tulisannya? Benar toh? Ini bisa dicari. Ada 9. Oke. Nanti kawan-kawan cari yang terbaru. Kemudian ada web yang kedua yang namanya Mendeley. Ini juga turunannya Scopus. Ini ya, Mendeley. Mendeley.com ya. Mendeley.com. Mendeley.com. Nah, Mendeley.com. Oh, keliru. Keliru nulisnya. Nah, ini. Mendeley.com. Nah, ini. Oke. Tinggal pastekan aja sini. Ini accept all cookies. Nah, oke. Lu prestasi belajar. Lung. Ya, dalam hitungan detik akan ada 24.000. Oh, banyak sekali kan? Nah, oke. Nah, seperti ini ya kawan-kawan semuanya. Nah, ada 24.000. Nah, jadi kalau tadi ada 9, boleh ambil 9 semuanya. Di sini ambil, katakanlah kita ambil misalnya 15. Gitu. Nah, gimana cara mensortirnya? Karena banyak kan? Nah, lihat nih. Di sini ada kotak-kotak yang bisa Bapak Ibu semuanya bisa pilih. Jadi ambil yang 5 tahun terakhir, 2024, 2023, berkurang kan terus kan? Jangan yang lama-lama ya. Kalau lama-lama tuh ilmu kuno nanti. Ini, kemudian cari jurnal. Nama jurnalnya biar saja, autornya biar saja. Nah, seperti ini kan. Nah, cari yang most cited di sini. Most cited itu yang paling banyak disitasi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar mahasiswa. Nah, ini kan. Hubungan gender terhadap prestasi belajar siswa. Ya kan? Ada peran kegiatan eksternal untuk meningkatkan prestasi belajar IPS. Seperti ini kan? Nah, seperti ini tinggal ambil aja. Saya lagi. Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ya kan? Nah, tinggal ambil aja. Buka aja. Klik. Ini kan? Tinggal ambil aja. Ambil PDF-nya. Tinggal ambil PDF-nya. Ya. Nah, nanti kawan-kawan semuanya, dari 2 website ini, Mendeley dan
Science Direct ya. Kawan-kawan cari, kan besok ketemu saya yang kedua kan. Ketemu yang kedua kan membuat anatomi terma membuat sitasi kan. Nah, nanti saya kasih kerangka anatomi. Nanti kawan-kawan semuanya memasukkan referensi yang terbaik tadi dari 2 website ini. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya masukkan ke dalam Mendeley. Nah, kawan-kawan semuanya buka Mendeley kita. Jadi seperti ini. Jadi Mendeley. PDF tadi. Nah, yang ini misalnya kita ambil satu misalnya nih ya. Nih. Nah, ini udah keluar belum? Ini Mendeley-nya. Mendeley belum keluar. Oke. Nah. Ambil PDF-nya ya dari 2 web tadi ya. Dari 2 web tadi ambil PDF-nya semuanya. Ini ambil katakanlah kalau misalnya ini dapatnya cuma 5, ya udah enggak apa-apa ini 5. Ya ini diperbanyak gitu ya. Ini diperbanyak misalnya kan. Model belajar diperbanyak misalnya gitu. Nah, nanti setelah itu kawan-kawan semuanya masukkan ke Mendeley seperti ini. Nah, kawan-kawan semuanya harus punya Mendeley dan sudah ter-add-in di web kita, di Word nih. Ini seperti ini ya. Ini sudah ada nih. Ini harus ada namanya Mendeley nih. Nah, seperti ini. Oh, kan insert Mendeley nih, ya kan? Oke. Tapi untuk menuju menggunakan ini besok ya. Untuk menggunakan ini besok. Intinya ya, sampai besok sebelum kawan-kawan ketemu saya, minta tolong untuk judul sudah oke. Kemudian keyword sudah oke. Yang berikutnya adalah masing-masing keyword harus sudah punya PDF-nya, referensi dalam bentuk PDF. Nah, nanti kalau sudah dalam bentuk PDF, nanti kita masukkan di sini. Add di sini, add file di sini, masukkan di sini semua. Nah, nanti cara membacanya, nanti tak ajari. Kawan-kawan nggak perlu baca. Jadi, membuat paper itu nggak perlu baca paper. Jadi, cara membaca paper yang bagus adalah jangan dibaca. Yang baca adalah tuyulnya. Ya. Yang penting kawan-kawan semuanya cari referensi ini dari sini ya. Nah, dari apa tadi mendeley.com atau sciencedirect.com ya. Oke? Nah, bisa toh? Nanti temukan kalau bisa sampai 50 lah. Wong ini aja sebentar tadi aja 10.000 kok itu. Ini kan 10.000. Kita kan hanya butuh berapa? Nyari ini misalnya 50 gampang sekali gitu. Nah, kalau misalnya tidak menemukan, tidak bisa di-download PDF-nya, Pak. Tidak usah, pindah. Tidak usah satu pilihan, Bapak Ibu, tidak mau, tidak usah disesali, tidak usah dipindah ke lain hati. Gitu. Kalau dia tidak mau, sudah. Nah, nanti datang lagi 10 tahun yang akan datang bawa Pajero atau bawa Fortuner. Dia nanti nangis sendiri. Gitu. Jadi tidak usah disesali. Misalnya nih, hubungan gender dan ini susah, tidak bisa diambil PDF-nya, pindah bawahnya, gitu caranya ya. Karena ada wanita cantik banyak, ya. Jangan sok menjadi satu-satunya, gitu loh, Pak. Bisa toh? Oke. Yes. Oke. Hari ini berarti judul udah oke ya? Ya, Pak. Keyword sudah oke ya? Nah, dari keyword itu mencari referensi dari 2 sumber itu, Science Direct dan Mendeley. Science Direct dan Mendeley. Karena nanti nulisnya dalam bahasa Indonesia, kawan-kawan, 2 web itu. Kalau nulisnya dalam bahasa Inggris, tentu akan beda ya. Oke. Apakah Bapak dan Ibu semuanya sanggup untuk masuk hari kedua? Sudah siap judul, sudah siap keyword, sudah siap 100 referensi. Ayo, jangan pura-pura tidak dengar. Pertanyaan saya, jawab dulu. Siap, Pak. Siap ya? Nah, Insyaallah, apa Pak. yang disiapkan hari ini? Judul. Siap. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insyaallah diusahakan, Pak. Insya Allah jelas hingga nanti. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan jangan segan-segan, tanya aja. Ya, Pak Jo itu kalau ditanya seneng malah gitu. Ya.
Jadi Oke ya. jangan ditahan. Kalau ada yang belum jelas, disampaikan aja. Silahkan. Nanti udunan nanti. Judul Izin ada. bertanya, Pak. Ya. Ya. Ya wes, silakan. Jangan susah-susah, Pak. Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Waalaikumsalam. bahagia. Ini Pak dosen ini punten kalau temuan itu bisa dikatakan yang disebut gap research ya Pak ya? Enggak, temuan kok, Enggak. guys. Temuan tuh sesuatu yang ingin Bapak jual. Jadi kalau tidak sesuatu yang tidak ingin Bapak jual, ya tidak usah jadikan temuan. Hmm. Ya, apakah yang disebut Ya. dengan metode atau temuan atau finding. Jadi sesuatu Ya. yang ingin dijual, ide yang ingin dijual. Tuh. Siap. Ya. Gap itu bukan Ah, ya. temuan ya. Ya. Makasih Bapak. Ya. Sama-sama. Yuk. Bapak izin bertanya, Bapak. Yuk, Bu. Titi, sudah mandi belum, Bu? Sudah, Bapak. Tadi, Bapak. Hujan di Ya. sini. Oh Sebenarnya, iya. terima Hujan kasih, aja Bapak. mandi, apalagi nggak hujan nih. Pak, di Ya, Bu. sini kan bagi saya scan direct dan Mendeley itu hal yang baru. Tadi berarti kita itu menginstal dulu gitu, Bapak. Nggak usah web Mendeley sama web Science Direct. Oh Nah, iya. Terus saya izin ambil bertanya, Bapak. PDF-nya, ambil PDF-nya. Tapi sebelum ke situ, judul sudah harus oke, keywordnya sudah nemukan ya Bu ya. Ya, Untuk terus izin bertanya lagi Bapak. Kemarin pas waktu mengikuti seminar nasional kan judul saya kebetulan berbeda dengan yang ini, artikel ini. Boleh apa harus tidak, beda. Bapak? Boleh ya? Gimana? Ya, gimana judulnya? Yang kemarin itu tentang itu lempar tangkap bola, tapi yang sekarang itu judul saya itu seperti ini Bapak. Sebentar. Judul saya upaya peningkatan kemampuan kolase melalui penerapan metode demonstrasi dengan media kapas kelompok B TKABA 18 tambah. Bu, kopi kirimkan ke sini, tak jadikan judul. Oh iya, terima kasih Nih, Bapak. coba kirimkan ke Zoom chat sini. Iya Bapak. Jadi biar tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, enek nanti orang. Iya Bapak, terima kasih. Yuk, mana? Sebentar. Chat. Yang lain silakan sambil menunggu Bu Titi. Namanya Bu siapa nih? Bu Titi? Titik Suci Rohani Bapak. Oke, Bapak seperti Boleh saya pernah ikut kenal. titip judul di chat, Pak. Ya, gimana Pak? Boleh ikut titip judul di chat. Ya, boleh sini. Izin Pak bertanya. Ya, silakan Bu. Jadi nanti kita malam ini tugasnya mencari referensi bacaan 100 buku gitu ya. 100 bacaan bentuk PDF kita unduh gitu. Kita simpan dulu. Simpan PDF-nya ya. Iya. Oke, makasih Bapak. Oke, sama ntar ya. Lihat screen saya sekarang, Bapak Ibu. Lihat, Pak. Ini kan? Iya, Pak. Oke. Ini peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui komunitas belajar. Nah, kegiatan komunitas belajar ini temuan. Ini objektif. Komunitas kegiatan komunitas belajar PMKG. Nah, ini sama nih. Tadi kan sama dengan ini. Lihat nih. Ya kan? Sama dengan ini. Yang kedua nih. Meningkatkan. Ya kan? Sama kan? Ini nanti meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan komunitas belajar PMKG. Selesai toh? Apa toh? Ada toh, Bu? Terima kasih, Pak. Ini sudah mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Ini dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Gitu. PMKG cuma dipanjangkan aja ya, Bu ya. Iya, Pak. Siap. PMKG itu apa, gitu? Oh Panjangkan. ya. Tidak dalam bentuk singkatan berarti ya, Pak? Ya, biar umum. Kecuali kalau SD kan umum banget toh. Enggak, ini PMKG itu nama kombelnya gitu, Pak. Ya, dipanjangkan aja karena itu tidak familiar kan. Oke.
Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi chat berikutnya. Mana? Saya, Pengaruh. Pak. Nah, nih Pak Bu Eka ya. Iya, Pak. Bu Eka. Bapak Ibu polanya ketemu 3 tadi loh ya. Yang penting ketemu polanya 3. Nanti ya, Bu mau judul kayak apa bisa semua. Pengaruh kepada kepala sekolah budaya dan profesional. Nah, ini kan X1, ini X2, ini X3, kinerja guru. Mau ambil salah satu aja, Bu. Bu. Iya, Pak. Nah, ambil salah satu. Ini untuk meningkatkan kinerja guru. Ini kan X1 nih. Ini Iya. X1, gitu. Ini X2, gitu. Dan ini X3. Iya. Ibu pilih salah satu aja, terserah. Yang paling nyaman menurut Ibu. Yang paling gampang aja. Nggak usah yang susah-susah. Gitu. Iya, Pak. Jadi terhadapnya diganti, misalnya model kepemimpinan kepala sekolah. Ini misalnya ketemu model kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. Gitu. Atau kalau sudah ketemu model kepemimpinan apa? Misalnya kepemimpinan militer atau kepemimpinan otoriter misalnya. Kan tidak banyak yang menemukan toh. Loh, kalau Bapak Ibu memimpin secara otoriter, siapa tahu malah lebih bagus kinerjanya. Gitu? Gimana? Mau demokratis? Kinerja guru. Pak Guru, kenapa Bapak Ibu terlambat? Oh, karena tadi hujan. Oh iya ya, hujan ya. Maklumlah hujan terlambat, begitu. Gimana kalau kepala sekolah? Saya tidak tahu, saya tidak mau tahu. Hujan, bledek, terang, bukan urusan saya. Yang penting Bapak masuk tepat waktu. Ayo. Itu namanya guru kepala sekolah otoriter. Otoriter. Gimana, Iya. Pak? Dikiranya kan yang demokratis yang bagus. Apabila misalnya terserah Ibu, ya toh? Oke, kalau Ibu sudah menemukan, oh ini kepala sekolah orang yang tegas ini, nggak mau tahu urusan orang. Yang penting datang ke sekolah tepat waktu. Oh, itu. Saya nggak penting Bapak punya urusan bertengkar dengan suami atau istri atau nggak, bukan urusan saya. Yang penting sampai sekolah harus tersenyum, misalnya. Kan ada itu kepala sekolah gitu, model gitu kan. Oh. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Wah, lah terus banyak. Ini mesti rapede sendiri gimana? Bu Eka sudah. Bu Titi, upaya peningkatan kemampuan kolose melalui penerapan. Nah, sama tuh Bu. Jadi upaya ganti meningkatkan kemampuan kolose melalui penerapan metode demonstrasi. Udah dapat Bu Titi. Bu Titi. Terima kasih. Bu Murtini. Pembelajaran metode mindfulness. Nah, sudah. Untuk menggali informasi. Ya, udah ketemu dah. Untuk menggali informasi dan menyelesaikan masalah siswa. Nah, kalau dipisah, misalnya jadikan satu gimana Bu? Menggali informasi dan menyelesaikan masalah. Kalau jadi satu kan bisa toh. Menyelesaikan masalah kan juga bisa toh. Iya. Kalau menyelesaikan masalah nggak dapat informasi gimana? Gitu? Nah, jadi pembelajaran dengan metode mindfulness untuk membantu menyelesaikan masalah siswa. Gitu Baik, aja. Pak. Oke. Bu Beatri, upaya meningkatkan kemampuan relasi teks melalui, oke, sudah ketemu. Bu Sri Haryati, meningkatkan kemampuan prabaca melalui, udah oke. Udah pinter-pinter nih Pak Arjo. Ini enak ini, jadi mahasiswa pinter-pinter ini. Dosennya seneng. Untuk mendukung pembelajaran deep learning. Boleh, udah ada untuk mendukung, untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, udah. SMP Piri 1 Yogyakarta. Oke, dah. Ibu Bu Nanda. Ya, kasih Pak. Bu Dewi, pengembangan metode pembelajaran deep. Udah. Oke. Melalui development untuk meningkatkan kemampuan literasi. Udah dapat, Bu. Dewi. Bu Ya, Umi Pak. kan. Udah oke, Bu. Ya, itu ada 2 judul, Pak.
Mau buat 2 memang. Enggak, maksudnya itu ada 2 judul. Maksudnya itu eh, yang perlu direvisi itu yang mana gitu, Pak. Ini tinggal Kalau Ibu pilih misalnya salah satu aja. oke, Metode pembelajaran deep learning untuk meningkatkan kemampuan kemampuan literasi. literasi. Nah, udah kita aja. Ya, Dan bisa perbandingan. semua ya, Pak. Bisa dipakai semua ya, Pak ya. Maka semuanya Ibu pilih salah satu aja. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Bu Umi Kandana, integrasi deep learning dalam nilai karakter. Nah, integrasi untuk penanaman nilai karakter itu, Bu. Atau Iya, pembelajaran dalam pembelajaran berbasis nilai karakter. Kalau sudah ini apa, Bu? Maksudnya nih, Bu, Umi Kandan. Itu nanti Kandiba. untuk penyatuan nilai karakter itu melalui deep learning, Pak. Jadi penanaman karakter melalui deep learning-nya, Nah, pembelajaran mendalamnya, untuk menanamkan karakter. karakter, Bu. Nah, udah Iya. untuk menanamkan. Ibu munculkan untuk menanamkan. Oh, nggih, siap Bapak. Terima Kalau bahasa kasih. Inggrisnya itu instilling namanya. Oh, Untuk nggih, Bapak, menanamkan, siap. ya. Nggih, Oke, matur Pak nuwun. Sunhadi. Oke, sudah Bu. Pak Sunhadi udah oke untuk penguatan, untuk memperkuat. Oh, oke Bu. Pak Sunhadi udah oke nih. Terima kasih Bapak. Heri, implementasi ketiga bersetuju untuk meninggal. Oke, udah aman. Pak Heri udah oke. Hariatin, pengaruh Terima pembelajaran kasih Bapak. role play. Pengaruhnya buang aja Bu. Hariatin, pembelajaran dengan metode role play untuk meningkatkan kemampuan berliterasi. Role play sebagai implementasi deep learning. Role play dengan deep learning itu implementasi begitu toh? Boleh juga kalau Iya, Ibu. iya Bapak. Jadi menggunakan metode role play diimplementasikan dengan deep learning gitu. Ya boleh. Dua itu disatukan ya. Iya. Boleh Bu. Oke, Iya, Bu terima kasih Pipit. Bapak. Sama-sama. Oke, Bu Pipit. Kualitas belajar. Oke, Bu Pipit. Matur nuwun, Pak. Manajemen kelas berbasis deep learning untuk meningkatkan. Wah. Ini Pak Menteri senang banget nih, deep learning berapa kali disebut nih. Bu Umi Lestari, implementasi dalam meningkatkan. Ya, oke. Untuk meningkatkan boleh. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Putri Kurniastuti, pengaruh peningkatan kompetensi siswa dalam meningkatkan. Pengaruhnya buang aja, Bu. Untuk meningkatkan langsung, Bu, karakter. Oke, matur nuwun. Jangan karakteristik, Bu. Karakteristik dengan karakter berbeda, Bu. Oke, Pak. Matur Maunya nuwun. karakteristik apa karakter, Bu? Karakter. Oke, Karakter. meningkatkan karakter. Ya. Bu Ani Purwastuti, meningkatkan peran kedisiplinan untuk meningkatkan prestasi akademik. Oke, kedisiplinan apa nih Bu? Disiplinan masuk, apa disiplinan menghargai waktu atau gimana? Nanti kalau bisa kedisiplinan ini tegaskan aja Bu Ani. Kedisiplinan belajar. Disiplinan belajar itu apa? Sing jelas ya Bu. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Mending nganu aja time punctuation tuh bahasa Inggrisnya tuh. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kedisiplinan mengatur waktu gitu misalnya Bu. Oke, baik. Disiplinan dalam mengatur waktu boleh Bu. Di tepat di. Pak, itu misalnya begini. Kalau kedisiplinannya itu dipandang dari misalnya waktu, lalu belajar anak, gitu bisa ya? Atau harus salah satu aja? Bu, baju dimasukkan ke dalam celana, itu disiplin enggak? Iya. Rambutnya rapi, disiplin enggak? J. Kan panjang, luas, enggak nganu kan tanpa batas toh disiplin toh. Nah, Ya. Ibu satu aja, disiplin dalam mengatur waktu, misalnya gitu. Jadi harus fokus ke satu begitu aja ini. Ya, Ibu nanti menjelaskannya kan susah. Ya. Nah, orang pakai dasi dan tidak, yang tidak pakai dasi nggak disiplin. Itu juga disiplin. Gitu. Oh iya. Jadi misalnya kedisiplinan waktu belajar gitu sakit nggih Pak Ya, nggih? kedisiplinan mengatur waktu. Biar. Oh iya.
Baik, Ya, baik. Nggih, terima kasih. sama-sama. Bu Pushak, coba nih ya. Bu Pushak apa Bu Pufaka nih? Manajemen Fitri. layanan konseling ini dengan pendekatan kognitif behavior. Kalau dengan pendekatan itu apa manajemennya, Bu? Apa ya? Kan belum jelas. Produk langkah-langkahnya, Pak. Ya, kalau pakai produk langkah-langkahnya seperti itu, terus end to end apa itu loh? Apa? Kalau tadi kan misalnya disiplin end to end, prestasi belajar, disiplin waktu, gitu, prestasi ini naik kan gitu. Bahwa end to end kan prestasi. Kalau ibu memanage counseling dengan seperti itu, kognitif belajar, terus siswanya dapat apa gitu loh. Atau untuk meningkatkan pelayanan. Meningkatkan layanan konseling, Pak. Nah, meningkatkan layanan konseling gitu, Bu. Ya. Ada objektifnya ya. Nggih. Oke, bisa Terima kasih, menyusun. Bapak. Oke. Valentino. Bapak apa Bu nih? Iya, Pak. Ya, deep learning dan dampaknya terhadap kinerja tenaga kerja, otomatisasi peluang dan ancaman terhadap manajemen pendidikan. Wah, jeruk banget tuh, Pak. Susah nanti, Pak, jenengan, Pak. Betul. Pak Valentino. Iya, iya, Pak. Oke. Ini tenaga kerja ini nanti risetnya siapa kan? Berat banget kan? Ya, Pak. Betul, Pak. Jadi gini aja. Jadi yang Y yang mana? Ya, objektifnya yang mana nih? Otomatisasi peluang dan ancaman terhadap. Bukan tidak boleh. Bapak nanti terlalu nganu nih. Nih loh. Bapak Ibu udah tahu kan ini? Tanya Pak Valentino nih. Nah. Ini loh. Nah. Apa? Nah, misalnya gini Pak. Ini enggak usah gini Pak. Kalau ada deep learning, kira-kira tenaga kerjanya gimana Pak? Harus ganti dengan pendidik. Untuk menaikkan kesiapan. Misalnya kan bisa Bu. Nah, kan bisa Bu nih. Gitu? Model belajar deep learning untuk menaikkan kesiapan tenaga kerja. Enak Bu, Pak. Bacanya enak. Ya, ini orang nggak sekolah pun paham Pak. Jadi apa sih fungsinya ilmuwan? Ya kawan-kawan semuanya perlu saya tegaskan. Fungsinya ilmuwan itu adalah kita bisa menulis, bisa ngomong, sampai orang yang tidak berilmu pun itu paham. Itu namanya ilmuwan. Jangan membuat orang lain mumet. Yang ngomong aja mungkin mumet atau ruwet. Nah, yang menerima gimana? Lebih ruwet lagi tuh. Nah, oke. Ya Pak, ya Pak. Ya, gampang nih ya. Oke. Ya Pak. Pak Valentino. Ya Pak, ya Pak. Oke. Bu Marini. Pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan jumlah dan kualitas siswa baru. Kepemimpinan ini kepemimpinan kepala sekolah ya Bu? Apa kepemimpinan kelas? Bu Marini. Kepemimpinan kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu pengaruhnya sangat berpengaruh pada jumlah siswa baru. Jumlah atau kualitas, dua hal yang banyak. Berarti salah satu aja ya Pak ya? Salah satu aja. Ibu mau ruwet apa mau sederhana hidupnya? Sederhana aja. Nah, berarti hanya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap. Jadi pengaruhnya dua tadi Bu. Jadi pengaruhnya kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan jumlah siswa baru. Nah, kalau misalnya Ibu tahu sudah menemukan, jadi kepemimpinan model apa supaya naik jumlah siswanya itu? Atau model kepemimpinan kepala sekolah yang belusuan ke desa-desa, sehingga dia tambah naik
peserta didiknya. Kan bisa, Pak. Lebih jelas kan? Nah, model kepemimpinan belusukan untuk meningkatkan jumlah siswa. Kan jelas, Bu. Kalau di sana itu yang akan saya teliti itu karena prestasinya banyak, Pak. Prestasi sampai ke internasional. Berarti Ibu udah usah jumlah, kualitas saja kalau gitu, prestasi aja. Nah, berarti ini jumlah dan kualitas ganti aja dengan prestasi, gitu ya Bu? Oh iya, iya Pak. Anu gitu. Oke? Ada lagi yang ke bawah bisa menjawab semuanya enggak, kawan-kawan semuanya? Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Bu Yulianti, sudah bisa Bu Yulianti? Sudah ketemu Bu Yulianti? Udah oke nih? Go ahead. Pak Tarim. Pak Tarim oke, go ahead Pak Tarim. Susana. Susana Widiawati. Nggih, Pak. Implementasi manajemen SDM, teman. Kan belum kelihatan Ibu. Mana subjeknya, mana signifikansinya Ibu? Apa yang link, yang Berarti apa? ditambah itu, Pak, dalam rangka meningkatkan prestasi gitu ya? Iya, implementasi manajemen SDM untuk meningkatkan prestasi. Jadi kira-kira kan harus Ibu tuh nelitinya itu yang mengerucut, jelas gitu. Gitu ya. Siap, Pak. Oke, ketemu ya, Bu. Nggih, Pak. Arin. Tuh, mau habis. Bu Arin gimana Bu Arin? Iya, Strategi Pak. manajemen kepala sekolah dalam implementasi P5. Nah, P5 ini apa, Bu? P5 apa, Bu? Profil pelajar Pancasila. Model deep learning untuk mengembangkan Apa, Bu? Untuk kalau saya ganti meningkatkan kreativitas itu gimana ya, Pak? boleh. Boleh. Nah, kreativitas. Boleh. Kan gampang kalau ngukur kreativitas kan? Oh iya. Jadi saya ganti strategi manajemen prestasi P5 untuk meningkatkan Karangmoko 1 gitu. Untuk meningkatkan kreativitas. Itu. Oh iya. Jadi saya ganti itu saja ya Pak ya. Oke ya, Ibu sudah ketemu Ibu? Iya, sudah Pak. Jadi ada objektifnya ya Bu? Iya Pak. Oke. Pak Osman oke, go ahead. Halim Vikasari. Pemanfaatan aplikasi Eduka pada pembelajaran. Oke, Pak Halim. Halim mana Ya, Halim? Ibu. saya Pak. Nah, itu belum ada signifikansinya. Kalau misalkan ditambah untuk meningkatkan prestasi belajar, Ya, itu yang aku minta. Untuk Ya. meningkatkan, untuk memperbaiki ya. itu maaf Pak, peletakannya misalkan pemanfaatan aplikasi EducaPlay untuk meningkatkan prestasi belajar pada pembelajaran agama Islam gitu, Jeh. Ya. Betul. Exactly. Jeh, terima kasih Pak. Pak Retno, Bu Retno. Go ahead, Bu Retno. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Bu Ningrum. Iya, Pak. Dalam implementasi kerangka pembelajaran kurikulum merdeka deh. Nah, oke, transformasi pendekatan deep learning. Bu, ayo Bu, yang enak Bu. Ngomong apa itu? Tulis yang simpel ya Bu. Nah, coba nih Bu, lihat nih. Transformasi pendekatan deep learning. Nih, transformasi itu apa sih Bu? Coba, enggak jangan-jangan Ibu nggak tahu nih transformasi itu makhluk apa. Perubahan dari yang belum ke sudah seperti itu. Nah, perubahan pendekatan deep learning. Perubahan. Gimana Bu? Transformasi pendekatan deep learning. Nah, Ibu bisa cerita enggak nih kalimat ini? Jadi bagaimana SMK 2 Gudian itu mengimplementasikan
kerangka pembelajaran deep learning, Pak. Jadi sudah dilaksanakan atau sudah diimplementasikan atau belum seperti itu harapan. Kerangka belajar atau ini? Jadi di pendekatan deep learning itu kan ada kerangka pembelajaran gitu loh, Pak. Oke. Yang dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman belajar sama kerangka pembelajaran. Di naskah akademiknya seperti itu. Oke. Naskah akademik itu tidak kajian ilmiah, Bu. Saya tahu kan. Nih, kerangka pembelajaran deep learning gitu. Nggih. Kerangka pembelajaran deep learning. Gini. Ya, Pak. Nah, terus gimana, Bu? Ayo. Ini apa? Coba masukkan ke signifikansinya apa? Jadi apakah sudah diimplementasikan atau belum gitu, Pak? Oh, berarti mengevaluasi ya. Oke. Jadi nanti kesimpulannya membawa orang itu antara sudah atau belum gitu. Iya, Pak. Jadi apakah sekolah itu sudah mengimplementasikan atau belum? Karena kan pendekatan deep learning ini kan baru. Apakah sekolah tersebut sudah mengimplementasikan atau belum? Terus kalau sudah, apa Ibu rekomendasinya? Kalau belum, apa rekomendasinya? Nanti akan diberi penguatan-penguatan, Pak, gurunya. Diberi masukan untuk melakukan Kalau belum? penguatan. Ya, kalau belum. Kalau sudah ya Ini, berarti mau gini, Bu. Menggali menggali kesiapan kalau ini nanti Ibu berat banget ya. Bagaimana kalau misalnya Ibu menduga dulu, kira-kira di sana sudah terjadi belum deep learning? karena baru berarti mungkin 50-50, Baru Pak. Ibu baru mendengar atau deep learning itu sudah lama? Deep learning ini baru baru mendengar Februari kemarin, Pak, ketika Pak Menteri itu apa ya istilahnya meminta sekolah untuk mengimplementasikan seperti itu. Apa itu deep learning? Pembelajaran mendalam yang Di SMK itu mempraktekkan pembelajaran deep learning enggak kira-kira? Sebenarnya mungkin iya, Pak, tapi untuk Ibu guru SMK harus bisa menerima, no. Masa nggak ngerasakan. Deep iya, learning Pak, itu, tapi pembelajaran itu kan pembelajaran mendalam, toh. Iya. SMK itu justru mendalam banget, karena apa? Ada prakteknya. Kalau busi ya tidak sekedar menerangkan busi, bongkar ini busi, ini pisang goreng, bisa membedakan toh ini busi. Kalau ngecek hidupnya ya caranya dicek, dihidupkan, itu. Oh, nanti baru dicari ciri-ciri busi yang baik, misalnya gitu loh. Ibu ngajar apa, Bu? Informatika, Pak. Apalagi informatika, gitu. Ada komputer rusak, jebret, gitu. Nah, anak-anak suruh memperbaiki. Oh, ada apa istilahnya program yang hilang. Anak-anak suruh menginstal ulang. Itu namanya deep learning. Itu, Bu. Nah, apalagi ini kurikulum merdeka luas lagi. Ibu nanti jadi terbang mengangkasa yang nggak jelas nanti akan turun kemana. Jadi ibu cari ini apa yang ibu ingin tunjukkan deep learning. Dari deep learning ini apa? Untuk misalnya untuk menjamin ketercapaian gitu. Ketercapaian dari sebuah tujuan belajar misalnya gitu. Jadi ada 3 nih. Ada metode, ada signifikan, ada objektif. Oke ya, Bu? Buat judul itu ada 3 itu. Oke.
Ibu biar tidak terlalu, bukan tidak boleh Ibu nanti capek sana nanti hidupnya. Nanti nggak jadi-jadi nanti papernya ya. Ya, Pak. Oke. Jadi ada 3 temuannya apa misalnya, ini jangan menggali kesiapan ya. Ada nih, ada deep learning misalnya untuk menjamin ketercapaian atau menjamin penguasaan. Nah, penguasaan terhadap mata pelajaran atau terhadap kompetensi, untuk menjamin penguasaan kompetensi. Jadi ada untuk menjamin. Misalnya gini, ini model deep learning untuk menjamin ketercapaian kompetensi. Nah, itu bukan jelas, Bu. Ya? Oh. Oke. Ibu akan belajar, akan mengupas hanya ini, Dok. Tidak usah kemana-mana. Kurikulum Merdeka itu panjang. Apalagi kalau ada transformasi, panjang ya. Kalau saya usulkan seperti ini, Bu, lebih enak. Baik, Pak. Oke. Ini tambah. Dari sini. Oke. Itu ya, kawan-kawan semuanya. Bisa. Yang lainnya sudah bisa meneruskan kan? 3 itu kan? Rustina. Untuk meningkatkan oke. Amanda. Untuk meningkatkan oke. Bu Dewi. Oke. Esti. Optimalisasi pemanfaatan BRIS dalam bisa nih optimalisasi. Ini sudah masuk. To optimize ya. Oke, Bu Esti udah oke. Nurwanto, oke Pak Nurwanto. Pak Delmondo. KKO, kelas khusus olahraga untuk meningkat. Oke. Septian. Implementasi deep learning berbasis kebun teh. Ini implementasi berbasis kebun desa. Ini hasilnya apa, Pak? Belum ada nih, Pak Septian. Jadi belum ada objektifnya. Kalau ditambahi meningkatkan keterampilan bercocok tanam bagaimana, Pak? Nah, itu. Terima kasih. Ya. Sip, itu baru menyala. Rahmi. Untuk meningkatkan Rahmi oke. Oke, Bu Eka Wini sudah. Oke, Arin. Oke. Koreksi tadi sudah, Bu Parsinem. Oke. Siti Rohana. Strategi manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan literasi. Oke, untuk mengembangkan ya, oke. Amelia. Bu Amelia, mana? Analisis implementasi pendekatan deep learning dalam bidang pendidikan, strategi, tantangan, dan efektivitas. Ibu, ini nanti jadi isai. Ini kita bukan isai ya. Ibu, Oh ya, berarti riset ya. langsung yang pengamatannya itu ya Pak. Kalau punya saya itu masih studi kasus gitu ya. Ya, nggak bisa sebagai isai. Isai itu nanti tulisan apa istilahnya orang lindur aja isai itu nanti. Jadi hanya pikiran dia, ya. Oh ya. Kemarin itu karena harus cepat, jadi cari yang cepat. Gitu. Ya, cari yang cepat. Gini caranya. Implementasi pendekatan deep learning. Misalnya, Ibu dari deep learning itu dapat apa gitu dari bidang pendidikan. Jangan bidang pendidikan ya Bu, langsung ke pembelajaran ya. Ini deep learning itu pembelajaran ya. Oh ya. Kalau misalnya tadi kan kreativitas sudah, keterampilan komunikasi itu bisa ya Pak? Ya boleh. Ibu guru bahasa Indonesia? Iya.
Tapi pasti dengan catatan ya Pak, tiap variabel itu untuk tolak ukurnya harus valid gitu ya, harus ada indikator-indikatornya gitu ya, Ya, carinya nanti indikatornya kan ketemu kan. Ini yang pendekatan learning untuk Ibu guru apa? SD Pak, saya semua. Nah, semua ya. Iya. Keterampilan aja untuk Atau keterampilan berpikir kritis gitu bisa ya, boleh komunikasi. untuk mengembangkan atau untuk untuk memperbaiki boleh, meningkatkan boleh, memperbaiki berpikir kritis. Nah, berpikir kritis. Itu Bu, kritis. Nah, analisisnya enggak usah Bu. Oke. Oke. Nggih. Oke. Mas Ari untuk mendukung deep learning. Oke, untuk mendukung model deep learning. Oke. Untuk meningkatkan kompetensi siswa. Untuk meningkatkan kompetensi siswa buang aja Pak. Satu aja untuk mendukung model Siap, pembelajaran Bapak. deep learning ya. Oke. Bu Ina Nur. Bu Ina Nur, learning untuk meningkatkan. Oke. Bu Natalia. Kompetensi dalam keberhasilan. Untuk meningkatkan keberhasilan ya Bu. Dalam meningkatkan. Bu Natalia belum. Dalam Bu Natalia bisa memperbaiki dengan 3 itu tadi Bu. yang mana ya Pak yang kurang ya? Ya kan tidak jelas. Nah, kompetensi guru dalam keberhasilan hybrid learning. Nah, mana dapat apa nih Bu? Ibu dapat apa? Coba. Objektifnya apa? Kan tidak kelihatan. Ini mana coba? Gimana nih? Keberhasilan hybrid learning. Kalau mau ya boleh nih mengungkap aja Bu. Mengungkap kompetensi guru dalam keberhasilan hybrid learning. Ya Bu ya? Baik Pak. Nah, nanti Ibu harus tahu dia itu kompeten apa enggak. Gurunya kan gitu Bu ini maunya. Iya. Oke. Oke Pak. Terima kasih. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Program sekolah berdasarkan rapot pendidikan. Pak Mansur untuk meningkatkan ya Pak. Iya Pak. Tingkatkan itu untuk meningkatkan ya Pak. Iya siap. Bu Eka oke. Nazala oke. Sri Kustiah oke untuk mewujudkan pembelajaran. Bu Eni oke. Ya, suaranya pelan aja. Aku biar nggak dengar. Pelan aja. Oke. Bu Yolana. Siapa? Mengungkapnya. Bu Yolana mana Bu Yolana? Siapa? Bu Pentin, oke Bu Pentin. Terima kasih Bapak. Maimun, oke Pak Maimun, Pak Jarwati, oke, Fajar Prihandono, oke, Emma, oke, yang belum, Bu Yolana, Bu Yolana mana? Bu, Pak, siap. Kesiapan belajar terhadap hasil mata pelajaran informatika. Ini apa? X-nya mana, Y-nya mana, Bu? Untuk X-nya, insya Allah kesiapan belajar, Pak. Ini X-nya. Ya, Pak. Terus? Untuk Y-nya hasil belajar. Berarti untuk kalau siap, belajarnya hasilnya bagus.
Ya, Bu. Iya, Pak. Udah, ini. Kesiapan belajar untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran. Gitu, Bu. Ada ini ya, Bu ya. Oke, Bu. Siap, Pak. Untuk meningkatkan. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Eka Puji Nurhaini sudah oke. Selesai. Oke, jadi intinya kawan-kawan semuanya ada 3 komponen dalam judul, kemudian turunkan keyword, kemudian cari referensi sampai 50 ya. Sampai 50 boleh, sampai 100 lebih bagus ya. Kemudian nanti ambil PDF-nya. Setelah itu nanti besok kita masuk ke Mendeley, kerangka, kemudian Mendeley ya. Sekira gitu ya, kawan-kawan semuanya. Sudah jam 17. Pak, tanya sebentar, Pak. Ya, Bu. Ini tadi judul yang saya sampaikan ini tadi berbeda dengan judul yang saya daftarkan pada seminar yang lalu. Jadi maksud saya yang judul ini mulai sekarang itu nantinya akan saya kerjakan untuk tesis gitu. Makanya ini saya ganti gitu. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Saya kira nggak apa-apa. Saya minta persetujuan Pak Kaprodi, Pak Rejo. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo, go ahead. Ya, makasih. Merdeka. Ada lagi? Saya Bapak. Merdeka, merdeka. Ya, siapa lagi? Bu Endang? Ya, Bapak. Saya ingin dilihat judul saya apakah sudah oke atau belum. Gimana? Suruh lihat dong, lihat di mana? Oh ya, sebentar, Pak. Saya suruh datang ke sekolahnya terus piye ya, Bu Endang nih. Saya kirim dulu ya, Bapak. Ada adus ya, Bu. Atau saya bacakan terlebih dahulu. Ini chat, sudah di chat, Bu? Iya, Chat Zoom? ini saya baca saja Bapak ya. Di chat Zoom, kopi chat Di Zoom. chat. Oh, baik. Di chat. Pak Tony, analisis pendekatan deep learning untuk meningkatkan. Oke, go ahead, Pak Tony. Jangan-jangan chat Zoom juga nggak tahu. Gue chat DM saya. Jangan chat WA loh, Bu. Ada istri saya di depan nih. Rapopo. Wah, anak ngajar nang Saya ngepangin belum ini. buka filenya, Istri Bapak. saya tuh anu ya, Pak, ngechat terus apa? Memperhatikan saya terus ya, Pak. Jadi ya bingung ini yang disapa siapa gitu, Pak. Dan si Wahilis Simanjuntak. Sebentar ya, Bapak. Ya, boleh Bu. 2 bentar juga nggak apa-apa. Oke, kawan-kawan semuanya sudah bisa menerima ya untuk pertemuan ini ya. Jadi ada judul, ada keyword, keywordnya masukkan ke dalam 2 website tadi ya. Temukan 50 sampai 100. Mengapa harus 100 bisa? Supaya kawan-kawan semuanya tidak akan kekurangan referensi. Lebih bagus sampai 100. Nanti walaupun yang dipakai cuma 50 gitu ya. Sudah bisa menerima ya kawan-kawan semuanya? Besok kita masuk ke kerangka, kemudian kita masuk ke sitasi. Ya. Mana Bu Endang? Ampun, Bapak. Bu Endang, Ampun, dalam Pak. mendukung transformasi, oke. Dalam mendukung, to support, kalau bahasa Inggrisnya, to support transformasi pembelajaran berbasis deep learning. Baik, Bagus, terima Bu. kasih. Oke. Nah, sudah ketemu ya. Saya kira gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya, jam 17. Saya khawatir kalau dilanjutkan lagi, nanti. Pak. Apa? Jurnal tadi yang dari Science itu dan Mendeley harus bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Pak? Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Nanti di bahasa Indonesia kan mudah. Kalau bisa carikan cari yang boleh buku, boleh jurnal ya. Boleh buku, boleh jurnal. Ini ada di sini kan ada anu kan. Nah, di jurnal ada buku nih. Ya, di Mendeley ada buku, ada jurnal. Tapi paling bagus itu jurnal ya. Tapi kalau nanti tidak menemukan boleh juga di buku ya. Yang paling banyak di jurnal. Oke, tipe dokumennya ya. Mahasiswa milenial akan cepat menerimanya ya. Saya kira gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Saya khawatir kalau diperpanjang nanti kawan-kawan semuanya tidak mandi. Baik, Pak. Pak Novian nih, strategi penanganan konflik dalam pencegahan bullying. Oke, untuk mencegah. Oh, keren tuh. Untuk mencegah.
Saya kira gitu kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak Rejo, Pak Rahmat, Pak Saryanto, para dosen MP. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terakhir saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu bersyukur ketemu dengan kami di MP. Kami punya tekad yang sama, Bapak Ibu selesai. Ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rahmat atau ke Pak Rejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu. Makasih Pak Profesor Dr. Jumintono. Amin. Bapak Ibu, ini kalau saya itu kan mengajar manajemen strategik dan mutu pendidikannya. Nah, sesuatu lembaga itu melakukan manajemen mutu kalau melebihi ekspektasi dari kalau kita prodi ya mahasiswa. Jadi kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang melebihi harapan dari Bapak Ibu. Itu adalah baru bermutu. Insya Allah prodi MP yang tadi sampaikan Pak Dr. Rejo atau Pak Jumintono, Mas Arianto ya nantinya ya. Itu adalah berusaha untuk memberikan yang lebih pada Bapak Ibu yang mungkin ini belum atau tidak diberikan oleh prodi lain. Bapak Ibu bisa sejak dini gitu bisa untuk menulis artikel jurnal, syukur itu bisa menjadi bahan tesis ke depan dan bisa menjadi publish ataupun submit di jurnal yang itu menjadi salah satu bagian dari syarat kelulusan. Tetap semangat Bapak Ibu, besok ketemu di jam yang sama insya Allah akan lebih tertata lagi ya. Dan Pak Jumintono dengan semangatnya begitu ya Pak Jumintono ya, tidak terasa kalau ini ditambah waktunya mungkin juga masih akan kayung bersambut untuk dialog. Insya Allah kita bertemu besok pada jam yang sama tentunya dengan lebih semangat lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Foto belum nih? Oh ya, foto dulu sih. Ya. Foto dulu Pak. Ya Pak. Foto dulu Pak. Jangan foto dulu kawan-kawan semuanya. Yang memfoto ini bisa Pak Ju, tolong difotokan. Oh ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjumpa besok pagi. Baik. Lab Ji.